Oke, kita langsung mulai aja ya biar kemalaman. Oke, hari ini kita bakal bahas tutor buat UTS. Di sini mungkin yang aku bahas yang bagiannya Bu Aina ya, kalau yang di PPT ini. Nah, kalau di Pak Harun ya, kalau ada yang mau tanya nanti tanya aja sekalian ya, setelah yang bahas yang ini. Mulai dari ST-nya ini seperti biasa, lalu lanjut ke UAS 2024. Nah, jadi kalau Bu Aina itu tahun lalu tuh kasihnya di UAS, jadi ada sebenarnya ada 5 soal ya kalau nggak salah, 6 soal. Nah, tapi yang terkait sama yang materi kalian sebelum UTS ini adalah yang eh, cuma apa 4 soal ini. Pertama itu karakteristik makro lalu lintas itu di soal nomor 1 sama nomor 3. Terus yang kedua itu elemen arus lalu lintas itu di nomor 2 sama model makro lalu lintas nomor 4. Nah, ini untuk soal yang pertama itu disuruh menjelaskan antara perbedaan antara LHR sama LHRT. Kemudian yang kedua itu dia tuh kasih hasil kayak traffic counting gitu. Ada volume per bulannya berapa. Nanti suruh nyari dari situ adalah LHRT sama LHR berapa. Terus yang nomor 2 itu suruh jelasin terkait sama waktu persepsi reaksi. Sama dikasih juga contoh kasus terkait sama waktu persepsi reaksi buat kita ngitung uh, jarak pemasangan rambut sebelum tikungan. Nah, terus yang ketiga, dia kasih soal tentang detektor. Itu kita suruh ngitung berapa apa namanya space mean speednya. Terus juga kecepatan perkendaraannya sama nilai kerapatan untuk kondisi tersebut. Terus yang nomor 4-nya itu disuruh gambar dan jelasin hubungan dasar arus pada kerapatan dari model Greenfield. Terus sama juga di sini itu dia kasih model semacam model Greenberg. Terus dia kita minta nyari itunya parameter-parameternya yang terkait sama itu. Ya, untuk yang bagian pertama kita bahas tentang karakteristik makroskopik lalu lintas. Nah, untuk yang nomor pertama kalau dari LHS sama LHNT sebenarnya di PPT kan nggak ada pengertian yang kayak dia kasih dengan jelas gitu ya. Tapi kalau secara umum itu pengertiannya kayak gini. LHR itu jadi jubal rata-rata yang melewati suatu segmen jalan selama 1 hari dan diperoleh dari lalu lintas dalam jangka waktu yang kurang dari 1 tahun. Dan ini biasanya digunakan untuk perencanaan jangka pendek. Nah, ini tuh sebenarnya kayak mirip-mirip sama LHRT. Cuma bedanya adalah kalau LHRT itu dia tuh pakainya datanya dari data lalu lintas selama 1 tahun. Jadi 1 tahun dirata-ratain. Sementara kalau LHR itu bisa data 1 minggu, 1 bulan itu bisa dipakai buat nyari LHR. Tapi kalau LHRT itu harus data 1 tahun. Dan LHR yang perlu kita cari untuk perencanaan jangka panjang itu adalah yang LHRT. Nggak boleh pakai LHR. Jadi kalau misalnya kalian mau ngedesain apa, sistem pekerasan jalan, nah itu saya pakai LHRT karena itu buat jangka panjang. Ya. Oke, dari situ kita bisa dari definisi itu kita bisa ngitung LHR sama LHRT dari yang data indikasi itu. Nah, buat yang pertama kita nyari LHR bulanannya dengan cara membagi antara volume bulanan kendaraannya dengan jumlah harinya. Jadi kalau kalian di tabel indikasi itu, di sini kan ada volume bulanannya, tinggal dibagi sama jumlah harinya. Jadi ini 3465.000 bagi 21 dapatnya 11 ribuan dan seterusnya gitu. Masing-masing bulannya. Ya, sebenarnya ini soal yang gampang, cuma ya agak ngulik-ngulik dikit lah. Nanti hasilnya dibulatnya ke atas. Ini kan pasti dapetnya kayak koma gitu ya kalau 346 bagi 31. Jadi dibulatnya ke atas satuan terdekat. Ya. Kemudian yang kedua, sebenarnya LHRT, jadi tinggal dijumlahin aja tuh semuanya. Di sini kan ada 346 dan seterusnya ya. Ini dijumlahin semua. Nanti ini juga dijumlahin semua jumlah harinya. Nanti setelah dijumlahin semua baru nanti dibagi. Ya, aja. Volume bulanan ditotalin semua, jadi volume tahunan berapa kendaraan dibagi sama jumlah hari per bulannya. Ditotalin semuanya 1 tahun. Biasanya sih di bawahnya 365 ya. Tapi cek aja nanti tiba-tiba dikasih tahun kehabisan kan 366 jadi. Jadi cek aja di tabelnya berapa. Hasilnya adalah 10854 per 10 ribuan kendaraan per hari. Itu di belakang juga kan. Kayak gitu ya. Boleh lanjut. Oke, lanjut kita bahas nomor 3. Jadi nomor 3 itu dikasih data tadi itu yang di soalnya. Kan.
Oke, dikasih data, ada 8 kendaraan. Jadi ada 8 data, terus ngelewatin suatu detektor tunggal dengan periode waktu itu 30 detik. Jadi selama 30 detik ada 8 kendaraan yang lewat, terus masing-masing tuh lewat, di detik-detik tertentu, itu ada di T0 di tabelnya. Habis itu ada juga diketahui panjang dari tiap kendaraan secara berurutan yang dilambangkan sebagai LV, yang ada di tabel juga. Habis itu diketahui juga panjang detektor atau LD itu 1,5 meter. Di sini nggak dikasih maksudnya nggak di-state kalau LD itu 1,5 meter, tapi dalam perhitungan itu ada ya. Terus ditanyain nilai kecepatan masing-masing kendaraan, nilai kecepatan rata-rata ruang dari arus, dan nilai kerapatan pada kondisi tersebut. Yang pertama kita harus cari, kecepatan masing-masing kendaraan dengan rumusnya yang, XI sama dengan LD plus LV per T0, terus dicari di masing-masing kendaraan kecepatannya berapa, kayak di tabulasi itu, di tabelnya udah ada, contoh perhitungannya juga udah ada. Terus setelah itu kita cari rata-rata dari T0. T0 itu waktu okupansi ya. T0-nya dicari rata-ratanya dapat 0,5, habis itu cari juga rata-rata dari panjang kendaraan atau LV, dapatnya 5,4375 meter. Lalu kita cari, nilai kecepatan rata-rata ruang dari arus. Itu lambangnya μs, terus rumusnya, rata-rata LV plus LD per T0. Dimasukin aja angkanya 5,4375 ditambah 1,5 dibagi sama 0,5, terus dapat, kecepatan rata-rata ruangnya 13,875 meter per second. Habis itu, kita ubah dulu ke kilometer per jam karena standar, satuannya kayak gitu, dengan mengkalikan 3,6 dapatnya 49,95 kilometer per jam. Setelah itu, cari arusnya. Arusnya itu banyak data dibagi sama waktu pengamatan. Banyak datanya kan 8 ya, habis itu waktu pengamatannya tadi 30 second, jadi kita jadiin jam dibagi 3.600, hasilnya 960 kendaraan per jam. Oke. Habis itu kita cari yang, ditanya selanjutnya, kan disuruh hitung kerapatan. Kita untuk menghitung kerapatan butuh okupansi. Nah, nilai okupansi ini kita dapatkan dari, eee, rumus yang ada yaitu, Q atau arus dikali sama waktu okupansi per 3.600. Sorry itu waktu okupansinya rata-rata ya. Jadi 960 dikali 0,5 dibagi 3.600 hasilnya 0,133. Terus kita bisa hitung kerapatannya, lambangnya K, rumusnya, okupansi dikali 1.000 per rata-rata LV plus LD. Dimasukin aja angkanya 0,133 dikali 1.000, habis itu dibagi sama 5,4375 ditambah 1,5. Kita dapat kerapatannya 19,219 kendaraan per jam. Boleh lanjut? Ini mungkin harusnya per kilometer kali ya, kerabatan ya? Oh iya, salah satu ada, maaf. Oke, selanjutnya, bakal dibahas yang nomor 2, itu kan pertanyaan tentang PIV. Jadi PIV itu kan yang ditanya itu waktu persepsi reaksi. Nah, waktu persepsi reaksi itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk, pengemudi untuk mengamati, mengidentifikasi, membuat keputusan, dan merespon terhadap hambatan saat mengemudi. Nah, pada soal sebelumnya itu kan diketahui bahwa V itu 60 kilometer per jam, kemudian U atau jarak setelah, kecepatan setelah pengereman itu adalah 30 kilometer per jam, kemudian perlambatannya itu bernilai 3 milimeter per second kuadrat, lalu, T itu adalah 2 second, dan, itu diketahui bahwa jarak, rambu itu terlihat 20 meter dari kejauhan, kemudian diketahui gravitasi itu 9,81 meter per second kuadrat. Nah, pertama-tama kita itu cari jarak perlambatannya dulu. Nah, jarak perlambatannya itu
dicari dari F sama dengan A per G atau sama dengan 3/9,81. Nah, hasilnya itu 0,306. Nah, karena di sini tidak diketahui G-nya atau kemiringan jalan, kelandaian jalannya, maka asumsinya itu 0. Nah, kemudian kita memasukkan F tadi ke dalam rumusnya, yaitu V kuadrat plus U kuadrat per 254 dikali dalam kurung F plus minus G. Nah, ini tuh rumusnya udah ada di PPT Bu Aina juga, bisa dibaca lagi. Jadi sama dengan 60 kuadrat min 30 kuadrat per 254 kali 0,306. Hasilnya itu 34,76. Nah, itu jarak perlambatannya. Nah, kemudian kan juga ada jarak persepsi reaksi. Nah, persepsi reaksi itu adalah dP sama dengan 0,278 dikali V dikali T. Berarti 0,278 dikali 60 kecepatan awal, terus kali waktunya tadi 2 detik, hasilnya itu 33,36 meter. Kemudian jarak henti aman itu adalah penjumlahan antara jarak persepsi reaksi ditambah jarak perlambatan. Nah, jadi hasil jarak henti amannya itu 68,12 meter. Nah, kemudian tadi kan diketahui bahwa rambu itu terlihat 20 meter, 20 meter. Jadi terlihat dari 20 meter, makanya jarak rambu itu tadi jarak henti aman dikurangi 20 meter sama dengan 48,12 meter. Oke, lanjut berikutnya tentang model makroskopik lalu lintas. Ini yang nomor 4. Di sini sebenarnya tinggal digambar aja dari yang PPT itu, atau kalau misalnya kalian nggak malas ngafalin, sebenarnya bisa di logikain aja sih. Nah, intinya adalah hubungan kecepatan kecepatan itu dinyatakan dalam fungsi linear, itu yang ada di bagian ini. Terus ini wave itu adalah si kecepatan dalam free flow, dalam arus bebasnya atau free flow speed. Kemudian KJ itu adalah kerapatan waktu kondisi macet atau kerapatan waktu jam. Nah, lalu di sini di hubungan tersebut itu menyatakan bahwa kecepatan wave itu mendekati kecepatan arus bebas ketika kerapatannya dan juga arusnya itu mendekati 0. Jadi kalau misalnya kita logikakan ketika arusnya bebas itu ketika kendaraan sangat sedikit, berarti kan makin makin gak rapat kan kendaraannya itu, karena kan makin dikit kendaraannya. Jadi jarak antar kendaraan juga makin luas, makin kerapatannya jadi berkurang. Arusnya juga mendekati 0 karena makin dikit kendaraan yang melintas. Kemudian ketika kerapatan arus meningkat, nah kecepatan itu bakal berkurang hingga arus maksimum atau QM, itu yang ada di tengah-tengah ini. Nah, itu tercapai dan juga kecepatan setelah kerapatannya mencapai nilai optimum atau UM dan KM. Nah, kalau si UM itu dia ada di tengah-tengah sini. Jadi bukan di paling bawah atau di paling atas, tapi di tengah-tengah. Biasanya seperti itu. Untuk model yang kecil ya. Kemudian kalau KM itu juga adanya di tengah-tengah, tapi dia di bagian puncak. Kemudian peningkatan kerapatan berikutnya akan mengakibatkan kecepatan serta arus yang semakin rendah jika kerapatannya mencapai nilai maksimumnya, yaitu KJ atau kerapatan waktu terjadinya kemacetan, dan juga kecepatannya mendekati 0 ketika macet itu. Jadi ini ketika free flow seperti ini, dia tinggal diproyeksikan ke bagian-bagian lainnya. Jadi yang bentuknya linear adalah yang kurva kecepatan terhadap kerapatan. Kalau yang lainnya itu parabolik. Jadi ini kan arus kerapatan itu parabolik. Kemudian arus terhadap kecepatan juga parabolik. Jadi tinggal diikutin aja. Nah, ini ada keterangannya ya. Baca-baca nanti. Kemudian kita dapat definisikan hubungan arus dengan kecepatan dengan menggunakan persamaan dasar seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian lupa, tinggal ingat aja satuannya seperti apa. Kalau Q itu kan kendaraan per jam ya. Dan US itu satuannya kilometer per jam. Kalian kecepatan. Kalau K itu kan kerapatan, berarti dia kendaraan per jam. Sorry, ini harus kilometer. Kendaraan per kilometer. Jadi kalau misalnya dikalikan antara satuannya itu yang kilometer per jam dengan kendaraan per kilometer, itu bakal jadi kendaraan per jam. Ya kalau kayak gitu kalau misalnya kalian lupa. Jadi itu adalah arusnya,
harusnya kan tentunya dia kan dalam satuan waktu ya, satuan waktu, jadi kendaraan per jam. Misalnya kerapatan itu kalau kalian lupa dia kan intinya seberapa rapat si kendaraannya itu dalam satuan jarak tertentu. Jadi kendaraan per kilometer misalnya. Nanti ini bisa dibolak-balik persamaannya jadi kayak gini. Kemudian nanti dapatkan persamaan kalau dimasukkan ke persamaan yang awalnya itu. Kemudian dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa hubungannya antara kecepatan dan kerapatan hasilnya kesamaan parabolik, hubungan arus dengan kerapatan. Oke, berikutnya ini dia kasih soal yang kedua itu kan tentang persamaan yang mirip model Greenberg ya, karena dia kan ada load. Nah itu kita bisa ubah si persamaannya menjadi lebih sederhana. Kalau misalnya kalian ingat sifat log di SMA itu kan kalau misalnya dia log min log, jadinya log log A min B jadinya log A per B. Kayak gitu lah ya. Terus nanti dapat diperoleh juga kayak gini kalau misalnya kalian mau ganti-ganti ruas buat nyari masing-masing parameternya. Jadi ini kan parameter arusnya, terus ini parameter kecepatannya dan juga parameter kerapatannya. Kalau kalian mau cari masing-masing nggak apa-apa, tapi kalau misalnya enggak juga ya udah pakai aja persamaan yang awalnya. Sebenarnya biar aku lebih gampang di bagian selanjutnya. Ya, ini kalau kalian lihat juga sifat yang ini, jadi ini kita pangkatin terus dengan apa? Jadi F pangkat 40 sama F pangkat ln 110 per K. Jadi kan dia bakal ngilang itu kan ya, saling menghilangkan. Terus nanti dapetnya kayak gini, penurunannya seperti itu. Nah, kita bisa masukkan beberapa parameter-parameter nanti dapat kecepatan arus bebasnya ketika kondisi K-nya itu mendekati 0. Jadi, tadi kan kalau kita rumus yang kecepatan itu, ini ya, itu sama dengan 40 ln 110 per K. Kalau kita masukin mendekati 0, karena dia kan dalam kondisi itu ya, kondisi arus bebas, atau nggak macet. Nah, makanya nanti kita bisa limitkan, ya tinggal masukinnya sini nilai K-nya, nggak perlu limit-limitan. Nah, cuma kalau misalnya dalam cara definisi kita harus limitkan lah, karena kalau misalnya di sini jadi 0, dia tuh nggak bakal definisi ya. Ketika kita limitkan K-nya menjadi 0, dia akan menjadi infinite. Jadi kalau misalkan si grafiknya si Greenberg itu, kecepatan arus bebas itu adalah infinite, karena dia akan asimptotik terhadap sumbu kecepatannya. Nah, terus tapi kalau misalkan kalian mau ngafal juga si rumus yang rumus jadinya yang di PT-nya Bu Aina mungkin boleh juga kali ya. Soalnya nggak ada keterangan juga diturunin atau gimana. Tapi kalau misalkan kalian males ngafalin ya udah diturun. Terus ada kerapatan macet atau bisa disebut juga dengan KJ. Itu terjadi ketika nilai U atau kecepatannya dan juga Q-nya atau arusnya mendekati 0. Yang tadi aku bilang kalau misalnya lagi macet dia nggak gerak kan ya. Ketika nilai kecepatannya relatif 0 gitu. Sama relatif kendaraan yang bisa melintas suatu titik itu pada ruas tersebut itu relatif jadi 0 gitu. Karena dia kan nggak bisa bergerak. Nanti dimasukin aja ke rumus yang tadi udah turunin itu yang si KJ-nya ini kayak gini ya. Kalau bisa juga dimasukin ke persamaan yang awal juga kalau misalnya males. Dapatnya adalah kita limitkan punya mendekati 0 nanti dapat 10 kendaraan per jam. Jadi sebenarnya itu bisa diambil aja langsung dari yang persamaan awal sih. Itu sebenarnya KJ ini. Itu bisa diambil sebenarnya. Tapi kalau misalnya kalian mau tahu cara ngambil itu, nah nilai intinya. Kita masukkan U sama Q-nya mendekati 0. Nanti supaya dapat KJ-nya sama dengan sekian. Kemudian yang berikutnya kita nyari as maksimumnya. Nah itu kalau misalnya kalian ingat di bagian kalkulus, itu terjadi ketika turunannya mendekati 0. Jadi tinggal diturunin aja si persamaannya itu, atau kalau kalian males, masukinnya persamaan di awalnya ini. Persamaan awal ini. Jadi, dapatnya hari ini harus diturunin. Ini memang harus turun ya. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai rumus jadi yang di PPT itu. Nanti setelah kalian turunin bakal dapatnya itu adalah 1705821 kendaraan per jam. Nanti mungkin agak kan itu ketika kalau misalnya kalian tuh nggak hafal cara nuruninnya itu bakal agak bingung. Ini kan 40 K lon K ya.
itu kontrak ketika diturunkan menjadi 1/K kalau bisa kalian. Lalu kita masukkan si KM ini ke persamaan yang awalnya, didapat QM sama dengan sekian. Ini dari yang kita cari adalah si KM dulu, kerapatan pada arus maksimum dulu, baru kita bisa dapat si QM-nya. Arus maksimum berapa. Jadi nomor berikutnya tinggal di kopas aja tuh, KM-nya berapa nilainya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak ya? Ini untuk model kecepatan kerapatannya dari persamaan yang tadi diturunkan. Kalau ada yang mau tanya, aku tunggu sampai 19. Ya, 4. Oke, kalau belum ada, mungkin aku. Ya, screen. Nah, ini mungkin yang nanti akan bingung kan, mungkin yang soal-soal kayak Eckhart Trans gini ya. Ya, nanti tuh soal PG ada. Uraian maksudnya sih. Jawaban singkat ada, sama yang terakhir ada soal hitungan juga. Ya. Terus, nah, ini mungkin supaya kalian nggak bingung. Ini mungkin ada istilah, ada beberapa istilah-istilah ya. Nah, nanti mungkin di setelah itu bakal dikasih di kasus. Jadi ada suatu proyek, jadi dikasih berapa suku bunga atau tingkat diskontonya. Kalau kalian bilang apa itu adalah I atau R. Itu sama aja, I atau R ini. Tapi biasanya kalau I itu dipakai dalam kasus yang ekonomi, kalau R itu dalam kasus yang finansial. Ya seperti itu aja. Terus N-nya itu adalah berapa lama kalian akan menganalisis si soalnya itu. Jadi kayak misalnya dikasih tahu tuh masa konsesi sekian tahun, itu bisa dipakai sebagai N-nya atau masa analisisnya. Terus nanti ada soalnya. Jadi kalau kalian dikasih tahu di soalnya itu terjadi growth atau pertumbuhan, itu tuh kalian cek dulu apakah pertumbuhan itu linear atau eksponensial. Kalau nggak dibilang berarti kemungkinan itu eksponensial. Kalau misal dibilang dia linear, berarti kalian pakai linear. Nah, kalau linear sebenarnya kayak gini definisinya. Kalau kalian ini adalah dia tuh ditambahin sekian persen per tahunnya atau per periodenya itu. Sebenarnya kalau misalnya aslinya itu seperti ini, tapi kalau misalnya mau gampangnya adalah ditambahin sekian persennya aja. Kan 10% ya growth-nya, linear growth. Jadi sama dengan yang atas ini di lock dulu ditambah, karena 10% berarti kan dalam sekian 10% dikali sama nih. Ini harusnya nggak di lock. Ini yang di lock. Nah, ya. Ya dia tuh bertumbuh 10% per tahun, tapi dia secara linear. Berarti dia tergantung sama yang di bagian awal ini berapa. Kalau misalnya eksponensial beda lagi. Dia nanti bakal jadi pangkat-pangkatan. Eksponensial kayak gitu. Padahal nggak bakal keluar juga. Paling yang keluar yang linear aja. Nah, terus nanti kalian bisa ngitung cost-nya dengan jangan lupa di minus ya. Kalau misalnya dia itu adalah cost di per tahunnya, misalnya ini investment ya. Cost. Itu misalnya 100 dia kasih taunya. Kan pasti tahun 0 ya. Nanti kalian minus aja gitu. Kan juga jumlahin cost per tahunnya. Kan jadi kita sampai juga kan biasanya ada cost yang investment sama cost yang per tahunnya itu biasanya yang OM atau operation and maintenance. Jadi jumlahnya costnya per tahunnya sama jumlahnya juga sih benefit per tahunnya. Biasanya tuh kalau benefit itu
Kalau di ekonomi itu terkait sama saving-savingan. Tapi kalau di finansial itu terkait sama kayak pendapatan dari jual tiket atau pendapatan dari apalah itu. Jadi terkait sama keuntungan. Tapi kalau benefit ini terkait sama apa ya, manfaat untuk masyarakat luas. Nanti setelah kalian dapat di jumlahnya itu si cost sama benefitnya tadi minus sama yang plusnya, dapat berapa net value-nya untuk per tahunnya. Net itu adalah hasil penjumlahan antara si cost sama benefitnya untuk setiap tahunnya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini di tahun ke-0 itu dia kan cuma minus doang karena dia emang belum ada ini ya, belum menerima benefitnya. Tapi ketika udah mulai tahun pertama dan seterusnya itu dia bakal dapat yang lebih gede dibandingkan cost-nya. Nah, benefitnya kan 20, cost-nya 2, berarti kan dapat netnya 18 dan seterusnya. Lama biasanya makin gede. Nanti kita bisa ngitung si present value-nya dengan cara masukkan rumus yang kalau kalian ingat di soal di yang PP tutor 5 itu ada rumus P sama dengan F1 I pangkat N. Nah, ya. Jadi dari yang nilainya ini dikali sama 1 dibagi sama 1 plus I pangkat N karena ini kan 1 doang, jadi bisa dimasukin aja ke dalam. 1 plus I-nya itu tadi ya, nih, 1 ini adalah yang si diskon rate ataupun si tingkat diskon atau suku bunganya itu. N-nya adalah tahun keberapa? Jadi kalau misalnya ini kan masih tahun 0, dipakai 0. Kalau ini tahun pertama berarti pakai 1. Tapi diskon rate-nya nggak berubah ya. Dan seterusnya. Dihitung aja gitu. Nanti setelah dapat si present value-nya, ini kan present value ya. Present value untuk masing-masing tahun, ini adalah kita tuh mau narik nih si nilai masing-masing tahun ini ke tahun ke-0. Kita ninjau apakah dia like atau enggak. Nah, setelah itu kita akan jumlahkan dari semua ini apakah hasilnya positif atau enggak di NPV-nya atau net present value-nya itu namanya. Kalau misalnya kayak gini berarti dia positif. Jadi dia disimpulkan sebagai proyek yang layak secara NPV. Tapi belum tentu secara IRR. Atau belum tentu juga secara itulah ya. Juga secara masa analisis payback periodnya juga belum tentu. Nah, dari sini kita bisa nyari juga BCR-nya. BCR itu kan gimana dulu tuh si sorry. Kalau mau cari BCR kita harus cari masing-masing dulu benefitnya. Dan juga PAP cost-nya. Nah, gini ya. Ini buat yang cost-nya, cari present value-nya untuk masing-masing tahun. Terus ini buat yang benefitnya juga sama. Jadi kalau misalnya kalian mau ngitung si BCR harus masing-masing gitu. Terus harus cost-nya ditarik sama benefitnya tarik juga. Jadi nggak bisa langsung pakai netnya ini. Jadi kan kita bisa tahu bahwa jumlah cost-nya itu setelah ditarik adalah 112,289. Sementara si benefitnya ketika ditarik jumlahnya adalah 168,674. Cara nyari BCR adalah dengan cara jadi aja tuh C benefit dengan cost. Ya. Sorry, harusnya dibuat lagi. Si cost-nya. Nah, dapatnya 1,5 si BCR atau benefit cost ratio-nya. Jadi kayak itu cara ngitungnya. Nah, kalau kalian mau lebih cepat lagi, kalian bisa pakai rumus yang dikasih ini. Jadi kalau kalian malas nih hitung satu-satu kayak gini-gini. Jadi kalau misalnya kalian masih hitung per tahun, langsung aja ngitung totalnya. Karena kan kalian sudah dapat polanya ya. Ini kan pola konstan nih. Jadi kita bisa pakai rumus yang ini. P sama dengan A1
4N min 1 bla bla bla. Terus langsung dapat hasilnya sekian untuk 10 tahun. Terus untuk yang kayak gini juga udah ada rumusnya kan, yang ini yang P sama dengan G sekian sekian sekian. Jadi ditarik juga. Itu langsung dapat buat 10 tahun berapa hasilnya. Jadi jauh lebih cepat dibandingkan hitung satu-satu kayak gini. Nah, setelah itu kalau misalnya kalian mau nyari payback period, itu ya tinggal kalian interpolasi aja. Jadi kalian nyari, misalnya untuk masa analisis 10 tahun kan segini ya. Hasilnya tuh NPV-nya 56. Jadi kalian cari kalau misalnya cuma 9 tahun, berapa tuh hasilnya? Jadi setelah itu baru kalian interpolasi. Atau ekstrapolasi juga boleh. Sama juga kalau IRR tapi kalian tuh bakal ngubah sih suku bunganya. Jadi untuk yang sebenarnya kalau di soal yang aku submit itu kemarin tuh aku bebasin aja sih kalian mau pakai metode apa. Ini nggak tahu kalau misalnya si kemarin untuk Google lagi ya. Iya paling nggak kalian bisa gitu, bisa sama baca R-nya aja, kalau minimalnya. Kalau kalian nggak sanggup pun hitung yang PP sama IRR-nya. Itu saya mau ditanyakan dulu. Kak, izin bertanya. Ini jadinya ujiannya open book atau close book atau setengah-setengah, Kak? Atau jadinya close book full? Jadinya close book full. Kemarin aku udah nego tapi ya baru mau close book. Terus tapi karena close book jadinya soalnya agak dikurangin dikit. Oke, Untuk makasih, teknik Kak. juga. Ya. Ada lagi. Aku baca chat dulu ya. Dibulatin di atas. Oh, kalau misalnya yang si hitungan LHR atau LHRT itu biasanya dibulatin ke atas. Itu karena kita ngambil si namanya konvensionalnya aja. Konservatifnya aja. Itu karena dia kan adalah demand ya. Kalau demand itu kita bulatinnya ke atas. Kalau supply kita bulatin ke bawah supaya nanti dapat kondisi lebih ekstrimnya. Jadi kan kalau misalnya kalian ketemu kasus misalnya kalau misalnya kita bulatinnya ke bawah misalnya dari 5.500 jadi 5.000. Sementara kalau kita bulatin ke atas dari 5.500 jadinya 1.000. Nah, kalian bandingin antara 5.000 kendaraan yang lewat di suatu jalan sama 6.000 kendaraan yang lewat di suatu jalan. Pastinya akan lebih merusak jalannya itu yang 6.000 itu. Jadi makanya dibulatinnya ke atas. SUK. Mau nanya Nah, Kak? SUK tuh. Ya ya. Tadi tuh yang rumus jadi yang P itu berarti nggak bisa dipakai kalau nggak konstan ya datanya. Jadi yang P yang mana ya bentar. Bentar ya, aku share screen. Yang kiri apa yang kanan? Semuanya Kak. Kiri. Jadi untuk masing-masing kasus ada beda-beda si P-nya itu. Jadi kalau misalnya cuma satu nilai aja gitu, kalian mau narik masing-masing tahun, itu pakainya yang ini. Kalau mau satu-satu nariknya. Kalau misalnya mau yang sekaligus itu ada kondisinya konstan, misalnya kayak gini. Atau kalau misalnya nggak konstan dia bertumbuh tapi secara linear kayak gini.
Atau bisa juga kalau misalnya dia bertumbuh secara eksponensial. Jadi ada gradien yang jadi kalau konstan ada rumus sendiri, kalau bertumbuh secara linear ada rumus sendiri, bisa bertumbuh secara eksponen ada rumus sendiri. Tapi kalau misalnya kalian nggak hafal rumus, ini bakal dikasih juga sih rumusnya. Tapi kalau misalnya kalian masih pakai rumusnya itu, bisa juga pakai yang nyari masing-masing tahun rumus yang ini. Jadi opsional aja. Jawab deh. Ya Kak, kasih Kak. Itu kalau kalian lupa ada yang di ini nih. Nah, yang ini ya. Yang aku kasih di PPT 5 kemarin. Kalau mau masing-masing itu yang PF ini. Kalau misalnya mau yang tadi yang konstannya langsung tarik semua itu pakai yang PA. Kalau yang kalau misalnya yang bertumbuh secara linear pakainya yang PG ini yang paling bawah. Kalau eksponensial yang pakainya yang ini, yang ada G aksennya ini. Jadi kayak nggak bakal keluar sih. Ini udah pasti kok rumus-rumusnya di apa di soal ujiannya. Harusnya kalau misalnya nggak dihapus sama Pak Harun, ya, harusnya aman sih. Jadi nggak perlu ngafal apa-apa. Kalau yang buah ini tapi harus dihafal ya. Karena nggak bakal dia kasih. Ada lagi? Kalau berikutnya yang mungkin agak merepotkan adalah soal real. Karena Harun minta ada soal real. Jadi silakan pakai aja rumusnya. Kalau misalnya ketemu soal kayak gini, kalian suruh desain tikungan, masukin aja rumus. Nah si R-nya kan kalau yang pernah aku jelasinnya itu adalah jari-jari. Udah pernah belum ya? Lihat nih di PPT Harun ada kan ya. Nah terus si deltanya ini adalah si sudut tikungannya itu berapa. Harusnya di soalnya nanti udah langsung dikasih sih gitu. Tapi beda-beda per orang ya. Terus nanti LC ini adalah panjang si ini yang lengkung circle-nya ini. Apa? Jadi tinggal pakai aja rumus ini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah cek di kalkulator kalian apakah di panel atasnya itu udah simbolnya D atau enggak. Coba kalau misalnya mau diubah sekarang ya coba cek kalkulator kalian, cek apakah simbolnya udah D atau enggak di panel atasnya. Karena kalau misalnya enggak D itu akan salah hitungnya. Kalau misalnya kalian masih belum D di atasnya, misalnya kalian masih simbolnya tuh G atau R, berarti kalian sistem sudutnya masih pakai yang gradien atau enggak gradien. Jadi kita harus ubah ke dalam negeri. Cara ngubahnya adalah dengan ya tombol shift, kemudian setup. Kalau di kalkulator yang kalau prodi itu biasanya udah langsung ada sih apa? Pilihan DRJ-nya atau DEG-nya. Untuk ubah ke dalam degree atau derajat. Kalau di kalkulator yang FX991EX, Casio, nah itu ada pilihan angle unit atau satuan sudut. Nah itu kalian bisa ubah ke dalam yang degree itu. Jadi ini precaution ya, supaya besok nggak salah. Oh. Jadi mendingan diubah sekarang kalau misalnya belum berubah. Ya, kalau misalnya masih belum D, panel atasnya. Gitu. Terus ini ya ini tinggal dimasukin aja rumusnya. Nanti kalau misalnya tikungan FC, berarti L total sama dengan si panjang circle-nya atau LC-nya. Terus yang SCS nggak bakal keluar. Agak banyak. Harusnya gitu. Terus ini. Nah intinya ketika kalian nemu kasus suatu trase yang didesain dengan tikungan, itu kita tuh mau nyari kira-kira di di session keberapa sih akhirnya berapa sih titik awal mulai tikungannya. Nah itu kalian bisa ngitung tidak dengan
menggunakan stationing awalnya. Atau stationing yang masih belum didesain tikungannya. Tapi, bentar. Ini aku kasih contoh dari lain. Aku buka dulu. Sambil kalau misalnya ada yang mau tanya, tanya aja. Nah, ini. Ini kita lihat yang FC aja ya, yang circle ya, yang sebelahnya. Dia ketika kita dikasih kasus, dia kan bakal ngasih tuh panjang segmen ini berapa, panjang segmen setelahnya berapa. Nah, kita bisa ini setelah dibikin tikungannya ini kan bakal berubah ya. Misalnya awalnya pasti 500, ini juga 500, kan jadi 1000 ya. Tapi kalau misalnya ada tikungannya, dia tuh bakal makin pendek intinya seperti itu. Nah, kita tuh bisa nyari berapa sih jarak di sini dengan cara mengurangi antara panjang ini, kan yang panjang ini kan, sampai sini aja. Panjang yang AB, kurangi sama dari B ke titik ini. Nah, ini tuh adalah si TC-nya, kalau kalian ingat tadi. TC-nya itu adalah ini, dari sini ke B ini. Namanya TC, kalau di full circle ya. Jadi nanti kalau misalnya mau cari berapa sih panjangnya, berapa di stationing ke berapa titik ini, nah itu kita cari dengan cara mengurangi ini dengan ini. Nah, kalau misalnya kalian mau cari di stationing ke berapa titik ini, berarti tadi yang hasil yang ini, yang di sini itu tambah dengan LC-nya. Dapat sampai sini itu berapa sih? Dan seterusnya. Gitu. Ya, kayak gitu aja. Jadi LC itu adalah panjang setelah dia dibikin dari tikungan. TC itu adalah jarak ininya. Jarak lurus yang kebuang. Masing-masing sisinya. Saya mau ditanyakan. Izin nanya Kak, Ya, ya. tadi yang untuk yang pas masih lurus ini itu bakal dikasih tahu di soal kan Kak? Iya, ya. Harusnya dikasih tahu kayak panjang segmen ini berapa, panjang segmen ini berapa. Oke Kak, makasih Kak. Kalau kalian mau lebih jelas lagi, ada di YouTube aku yang di tutorial kayak jalan ya, atau geometrik jalan. Tapi mungkin agak terlalu kompleks sih kalau yang ini. Ada yang mau nanya lagi? Kak izin bertanya, Yuk. ini masalah elemen ini kemungkinan besar besok bakal lihat nggak Kak? Soalnya di kelas sendiri belum dibahas sama Bu Ainanya. Ini materi Pak Harun sih. Jadi di PPT Pak Harun ada, dan Pak Harun minta keluarin soal yang ini. Minta keluarin soal rekjal. Bikin. Nanti tinggal kayak masukin rumus aja sih. Yang penting tuh dihitungnya. Kalau misalnya kalian bingung di sessioningnya itu, ya udah kayak di skip aja. Bentar.
kalau misalnya nggak diubah lagi sama Pak Harun. Tuh aku udah kasih data ininya, data V-nya, data deltanya udah dikasih. Jadi kalian tinggal benar-benar masukin rumus doang. Yang mana ya? Nah ini cuma 1, 2, 3, 4 rumus. Nggak bakal keluar yang lain lagi terusnya. Ada yang mau tanya lagi? Permisi Kak, mau Ya, nanya. Untuk rumusnya itu udah dikasih di soalnya atau gimana ya Kak? ya dikasih, tinggal masukin doang angkanya. Oh, oke, makasih Kak. Oke. Ada lagi? Mau nanya Kak, Ya, kalau yang Bu Aida juga udah dikasih di soalnya rumus-rumusnya. kalau buahnya biasanya nggak bakal kasih rumus sih. Oke Kak. Aku nggak tahu juga dia nggak kasih, dia bikin sendiri. Ada lagi? Kak, mau izin bertanya Kak, ada kira-kira Ya, gambaran kasar pembagian soal antara Bu Aina sama Pak Harun nggak bisa kayak bapak nomor. kalau Pak Harun 4 bagian. Kalau buahnya aku nggak tahu. 4 bagian tuh ada banyak ya? 4 bagian itu maksudnya masing-masing yang kayak tahun lalu yang banyak banget nomornya Iya, pembagiannya. betul, betul. Betul, betul. Masing-masing 1,5 jam Bu Aina sama Pak Harun. Harusnya begitu sih, kecuali kalau misalnya di soalnya. Kalau misalnya mereka tuh ngasih soal gabungan gitu, kayak satu berkas gitu. Itu jadi 3 jam semuanya. Mungkin ya, nggak tahu juga. Oke, makasih Kak. Oke. Lagi? Kak mau nanya lagi. Untuk Ya, ya. soalnya tuh ada bikin esai gitu berarti nanti atau enggak? Esai apa nih? Soalnya kalau yang aku lihat di Yang tahun lalu itu kan ada kayak bikin esai gitu. oh, Yang Pak eh, Harun ya. kalau yang sepanjang itu harusnya enggak sih. Oh enggak ya. Oke, Nggak bakal sempet. oke makasih Kak. Oke. Lagi? Kalau nggak ada, soal hitung hati lagi tuh ya tentang itu tentang apa? Trip assignment. Ya, nanti belajar aja trip assignment lah ya. Dikasih itu si kasusnya yang berapa kendaraan yang mau lewat, nanti ada rute A, rute B, nanti berapa yang rute A, berapa yang rute B, pakai berapa metode. Kayak gitu doang. Sisanya teori. Sorry. Kalau nggak teori atau nggak minta pendapat. Saya pendek-pendek. Kak, mau izin nanya lagi, untuk tadi yang file Excel buat perhitungan NPV-nya, bakal boleh minta tolong dibagi nggak Kak nanti kalian sama peserta? Makasih Kak. Ya aku share, tapi mungkin bukan yang itu ya. Itu cara-cara random sih. Aku share yang Cloud Trans aja. Yang lebih bagus. Ada lagi? Untuk soalnya Pak Harun yang tahun lalu ada yang mau tanyain nggak? Kalau ada yang bingung. Kalau nggak ada, nanti baca-baca aja si PPT-nya tuh. PPT tutor, sama PPT kelas kalau misalnya kalian ngerti ya PPT kelas.
Tapi kalau nggak ya udah baca PPT tutor aja. Nah, oke, dari aku mungkin udah cukup. Dari asisten yang lain, dari Ima atau Bia ada mau tambahan nggak? Kalau nggak tutup aja. Dari aku cukup sih. Paling aku Dari mau aku juga coba, mau nyemangatin aja. Semangat ya guys, UTS-nya. Semoga hasilnya baik, kerjanya lancar. Dari semua. Semangat ya. Ya, aku juga semangat ya guys. UTS-nya pelajarin PPT tutornya baik-baik. Semoga lancar, semoga bisa ngerjainnya. Semangat. Oke, kalau udah tutup aja ya. Makasih buat yang udah datang. Selamat. Semangat belajarnya. Eh, Ingat ya besok jangan kelamaan di satu soal kalau buat yang baru. Jadi mungkin kerjain soal hitungan dulu kali ya biar nggak terlalu kelamaan. Karena soal hitungan tuh poinnya gede. Makanya aku alokasi 50-50 sih buat yang soal hitungan tuh per bagiannya. Tuh. Baru nanti soal yang isian yang jawaban singkatnya nanti jawabnya jangan kepanjangan, pendek-pendek aja tapi yuk kayak masuk itu karena lumayan banyak. Jadi per bagian tuh kalau nggak salah ada 5 soal isian singkat, jawaban singkat. Ya. Oke, makasih.